Halo semuanya, saya Dimas Octavian. Di YouTube ini saya akan membagikan proses belajar tentang hal-hal yang saya minati, serta juga di YouTube ini saya akan membagikan proses dalam membuat project study case dari materi yang saya pelajari sebelumnya. Untuk sumber dari materi yang saya pelajari, nanti saya akan bagikan di kolom deskripsi. About Figma. Figma merupakan salah satu tools dalam membuat UI UX design. Dan untuk mengetahui lebih dalam dan pembahasan lebih dalam, maka kita perlu belajar melalui source docs yang saya temukan di bawah ini. Dan ini merupakan tampilan awal dari Figma itu sendiri. Dan juga jika kita ingin mempelajari lebih dalam terkait apa sih itu Figma dan juga mengapa kita perlu menggunakan Figma, maka kita perlu mempelajari lebih dalam dari dokumentasi resmi yang telah disediakan oleh Figma itu sendiri. Dan kita bisa langsung saja ke halaman resource, kemudian ke halaman help center. Oke, kita tunggu dan di sini sudah dijelaskan juga hello, how can we help? Ada juga berbagai macam topik seperti fonts, auto layout dan juga berbagai macam popular topik lainnya. Dan di sini juga ada course tentang desain sistem dari Figma, cuma tidak akan saya bahas dan akan pelajari, dan mungkin kedepannya akan saya pelajari, namun untuk saat ini saya ingin mempelajari lebih dalam terkait basic dan juga hanya dasar terkait Figma itu sendiri. Dan kita bisa saja langsung ke get started sini. Nah, let's learn, welcome to Figma. Oke. Dan di bagian tampilan awal ini kita disuguhkan dengan tampilan teks seperti biasa dan juga ada semacam icon yang menarik di sini. Dan nah, Fin you're aware on. Ketahui tentang basic Figma dan Figma Files, dan di sini ada macam-macam tutorial, dan kita berhubung kita ingin mempelajari terkait apa itu Figma dan juga mengapa kita perlu menggunakan Figma, maka kita bisa membaca dari bagian halaman ini. Kita bisa coba translate saja dengan bahasa Indonesia. Oke. Dan ini juga ada videonya. We know that good design is more than how something looks. It makes people feel. Cukup. Jika kalian mungkin tertarik, bisa kunjungi dan lihat videonya sendiri. Dan ini merupakan yang menarik dari Figma. Oke. Dan ini adalah perbedaan terkait desain Figma dan Figma Jam. Oke. File design Figma adalah lingkungan kolaboratif yang kuat tempat Anda mengubah ide menjadi desain yang responsif dan interaktif. Mereka berguna untuk membuat dan memelihara artefak dan aset yang mengutamakan detail dan presisi. Oke. Menarik. Nah, ini juga dijelaskan terkait yang kita singgung tadi, mengapa orang-orang menggunakan Figma, dan ini adalah salah satu dari alasannya, seperti fleksibel, dan di sini juga bisa real time kita gunakan sebagai kolaborasi, seperti orang-orang yang telah berkarir mungkin di bagian UI UX design, pasti mereka berkolaborasi satu sama lain dalam membuat tampilan antarmuka untuk sebuah desain web atau aplikasi nantinya.
Dan di sini juga yang fiturnya lebih sangat nyaman menurut saya ini adalah selalu tersedia, alias Figma ini juga kita bisa pakai melalui browser dan atau mungkin kita bisa juga pakai di desktop atau mulai download. Dan bagi saya, untuk saya sendiri mungkin lebih nyaman ke browser karena tidak perlu melakukan download atau instalasi seperti itu, dan kita juga bisa fleksibel menggunakannya asal kita ada internet itu sendiri. Dan mungkin ini adalah cukup bagian introduction terkait apa itu Figma, dan kita bisa lanjut ke bagian slide berikutnya. Dan ini merupakan tampilan dari Explore Design File, yakni Explore Design File. Di halaman ini adalah dokumentasi dari cara menggunakan Figma itu sendiri, dan saya juga akan belajar dari halaman ini untuk belajar cara menggunakan layouting, yang juga sedikit informasi terkait tools dan macam-macam terkait cara menggunakan basic dari Figma itu sendiri. Dan kita bisa langsung saja ke translate bahasa Indonesia agar lebih mudah. Apa itu file design? Oke. File design memberikan alat yang Anda perlukan Oke. Ketika kita ingin membuat suatu file dalam mendesain Figma, nantinya akan ada semacam ikon seperti contoh seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu file desain yang kita buat, semisal checkout V3, oke. Dengan ada ikon di sini. Oke, dan ini juga adalah tampilan interface dari Figma itu sendiri. Oke, ada set bar, ada toolbar, canvas, ini mungkin toolbar, dan ini set bar kiri, ini set bar kanan, dan ini juga canvas, bagian tengahnya. Nah, ini juga bagian kanan kiri, ini ada bagian tools yang kita pakai nantinya untuk membuat dalam suatu desain, ibaratnya seperti sendok atau garpu yang kita gunakan dalam makan nantinya. Dan ini ada action, kurang tahu ini untuk apa. Ini ada collaboration, ini ada tampilan view. Nah, ini juga dijelaskan tools. Oke. Seperti mengakses file ya dari action ini. Library atau riwayat version, ini kolaborasi untuk mungkin kolaborasi real time, ya benar, untuk antar desainer. Dan ini untuk prototype, opsi, tampilan. Kita pilih sebelah kiri, ada layers dan juga asset.
aset ini juga terdiri dari library dan beberapa yang kita pakai ya mungkin. Oke, sebelah kanan sebelah kanan alias sebar kanan ini mungkin ya ini sudah dijelaskan juga tentang warna dan juga teks. Oke. Dan ini juga aksesibilitas seperti kita pakai Google Docs atau apapun yang kita bisa pakai, akses hanya lihat, atau kita bisa mengedit dari desain itu dari izin dari yang pemilik file itu tentunya. Oke. Canvas tempat kita membuat desain dan lapisannya. Oke. Ini buat nah ini adalah ringkasannya. Bila tools untuk memberi Anda alat dan fungsi yang diperlukan untuk membuat atau menggabungkan desain, dan canvas adalah tempat membuat desain. Sidebar kiri kita gunakan untuk tempat dalam atau mengatur layers dari desain Anda, dan juga sidebar kanan digunakan untuk melihat properti desain seperti warna, fonts, atau berbagai macam lainnya. Ini ada halaman. Setiap halaman memiliki kanvasnya sendiri. Oke. Menarik. Oke, ini layers. Baratnya seperti tampilan card ya, seperti itu. Ini ada tampilannya di sini. Dan ini juga ada shortcut untuk membuat frame, ini membuat grouping, dan ini juga membuat komponen. Kalau di Windows, Ctrl Alt K membuat apa ini? Sampel. Buat teks T, buat huruf elemen segitiga pakai R, dan lain sebagainya. Ini banyak. Dan untuk lapisan hierarki dari Figma ini dari atas ke bawah ya. Oke. Dan dia strukturnya juga sinkronus ya menurut saya. Kalau di pemrograman itu mungkin ibaratnya seperti itu, dari dieksekusi dari yang pertama hingga paling akhir. Di sini ada yang paling pertama, ikon back, dan di sini juga akhirnya ada. Kemudian yang ada tulisan Yunalu. Oke. Ini pakai kontainer, ini tempat menampungnya elemen atau layer ya, atau frame. Oke. Nah ini adalah definisinya. Nah kalau grup ini digunakan untuk menggabungkan lapisan menjadi satu elemen. Bingkai ini atau frame menghubungkan lapisan Figma sebagai pemecah atau perangkat untuk ukuran layar tertentu. Misal kayak kita
punya tampilan untuk mobile, maka kita buat frame sendiri untuk tampilan mobile, dan juga ketika kita punya tampilan untuk desktop, maka kita juga punya desain sendiri untuk frame atau tampilan dari desktop itu sendiri. Dan ini untuk apa ini? Bentar. Oke, section. Memberikan label lebih pada kanvasan mungkin. Oke, navigation. Ini ibaratnya kalau di konsep atomic design, ini ibaratnya lebih ke pages ya, mungkin section ini. Ini juga terkumpul dari berbagai macam frame ini ya. Frame ini juga tampilannya, frame mobile ya. Ini ada tampilannya dari setbarnya, ini ada komponennya juga. Search bar ada ya, ini headernya juga. Oke. Oke, ini terkait izin akses ya. Oke, sudah selesai. Dan mungkin yang lebih sangat-sangat krusial menurutku ini bagian ini sih juga. Ini juga krusial ini. Terkait grouping, terkait frame ini juga krusial, dan juga ini dan ini terutama bagian ini ada shortcutnya juga. Yang mungkin kita bisa nantinya bermanfaat ketika kita membuat suatu hal agar bisa lebih cepat. Ini ada buat frame dengan shortcut, buat komponen, buat grouping, Ctrl G, dan juga lain sebagainya. Dan juga ada yang penting tadi seperti penjelasan terkait fungsi-fungsinya dari left sidebar, right sidebar, dan juga banyak ini. Ini juga terkait tools penjelasannya. Dan kalian bisa baca-baca sendiri nantinya untuk di sini jika kalian memang tertarik belajar terkait UI UX design menggunakan Figma. Dan sebenarnya saya juga sangat tertarik untuk mempelajari ini beberapa waktu yang lalu, namun belum terlaksana hingga akhirnya sekarang sudah saya putuskan untuk belajar tentang hal ini. Dan sebenarnya juga biasa saya menggunakan Figma hanya untuk selincing dari desain ke bagian web, bagian front end alias bagian tampilan seperti untuk landing page dan berbagai macam desain lainnya, menurut saya begitu. Dan ini adalah URL linknya jika kalian tertarik, dan juga nanti akan saya bagikan juga desain presentasinya terkait yang saya pelajari hari ini. Dan langsung lanjut saja kita ke bagian selanjutnya. Kita kembali ke bagian halaman awal dari Figma itu sendiri, dan kita bisa langsung explore saja secara mandiri tentang apa yang kita pelajari sebelumnya. Karena saya percaya bahwa setiap kita belajar, maka kita dahulukan dulu terkait teori dan juga definisinya terkait apa yang akan kita pelajari selanjutnya. Dan kemudian baru kita implementasikan agar lebih mudah untuk dicerna di dalam pikiran atau otak dari kita sendiri. Dan kita bisa langsung saja login di sini. Nah, jika kalian belum daftar, kalian bisa klik di bagian
grade 1 seperti ini, dan saya rasa tidak perlu dijelaskan karena seperti mendaftar pada umumnya biasanya juga pasti gampang dan juga ada petunjuknya dari situ, dan bisa sync up setahu saya melalui Google juga, dan kalian bisa pelajari nanti itu secara mandiri. Dan jika kalau sudah ada, kita bisa langsung saja login, dan kebetulan saya sendiri juga sudah memiliki akun dari Google yang saya tautkan. Oke, saya sudah klik. Oke, sebentar. Oke, salah ternyata. Oke, dan ini merupakan tampilan dari Figma itu sendiri lebih dalam, dan juga ini terdapat berbagai macam template, dan ini ada themes yang mungkin buat kita sama desainer untuk berkolaborasi nantinya. Dan di sini juga ada berbagai macam file saya yang saya ambil dari Figma Community untuk sebatas launching seperti itu. Dan kita bisa langsung coba saja buat file baru. Kita lihat dulu apakah sudah limit atau enggak ini punya saya. Karena setauku kalau free itu ternyata sudah limit, maka kita bisa pakai file lama aja. Dan sebenarnya juga 4 hari lalu saya sudah belajar terkait Figma itu sendiri, cuma tidak konsisten. Maka dari itu dengan adanya video ini saya juga ingin agar bisa konsisten dalam mempelajari hal ini. Oke, kita bisa klik sini aja. Oke. Ini kita hapus saja. Saat kita tekan delete dari keyboard. Oke. Sebelum kita lanjut, saya ingin juga menjelaskan terkait ini yang seperti kita pelajari sebelumnya. Dan di sini ada canvas, bagian tengah ini adalah canvas, tempat kita untuk membuat desain nantinya. Dan juga di bagian sidebar kiri ini ada semacam desain seperti color alias warna, dan juga ini local variable apa entah, saya tidak tahu. Dan ini juga sepertinya bisa diekspor nantinya untuk menjadi sebuah file PNG atau SVG atau PDF dari desain yang kita buat. Di sini ada juga prototype. Ini mungkin nanti sebagai preview nantinya seperti kita membuat desain dan ingin kita lihat hasil desainnya secara menyeluruh. Dan di sini ada file action dari nama tim kita sendiri. Oke, maaf. Dan ini ada judulnya, kita bisa ganti Learn UI UX. Oke. Dan saya juga barusan membaca terkait info beberapa hari lalu bahwa di update Figma ini ada fitur baru dari kursor barnya ini, dan Figma juga baru saja untuk menyediakan dari style mouse barnya ini ternyata ada kucing juga, menarik ya. Ini ada ini, cuma saya lupakan karena ini bukan juga fungsionalitas juga. Kalian bisa pilih-pilih sendiri sesuai apa yang kalian mau sebenarnya. Oke.
Menarik ya. Oke, lanjut saja. Ini bagian sidebar kiri ada tempat aset atau library. Nah, ini. Oke, dari saya sendiri ini ada layer, ini ada page seperti tadi, section itu ada page-nya itu seperti itu yang terdiri dari berbagai macam frame atau tampilan. Oke, ini bagian tools, ada untuk move, dan ini juga buat scale, K. Ini untuk buat frame, kita tekan F seperti tadi, buat section ini shift S slash, ini untuk mengiris apa, mengiris desain atau apa, ini kurang tahu saya. Dan ini ada macam elemen seperti rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, star, dan lain juga sebagainya. Ini ada pensil buat teks, dan ini juga buat plugins. Nah, ini buat ikon, ini biasanya juga dari Figma Community. Ini buat components, dan ini buat pegang dari ini juga buat komentar, hai. Oke. Dan kita juga bisa reply, ini mungkin bisa fungsinya untuk kolaborasi nantinya. Oke. Dan mungkin kita bisa coba aja bikin file desain sederhana. Kita bisa tekan F seperti contoh tadi untuk membuat frame, dan di sebagian sidebar kanan ini juga terdapat berbagai macam frame yang sudah disediakan seperti untuk tampilan iPhone atau handphone. Di sini juga ada tablet, desktop, presentasi, dan juga ini ada yang menarik menurut saya, ada desain ya post sosial media seperti IG, Facebook, Twitter, dan berbagai macam lainnya. Ini buat Figma Community, ini buat archive apa ini. Jadi kita pakai buat iPhone saja. Kita pakai iPhone 13 mini. Oke. Kita pelajari satu persatu. Kita bisa tekan ini, layer. Nah, ketika kita klik, ini terdapat frame yang kita buat barusan di bagian sidebar kiri. Ada tulisan iPhone 13 mini one. Oke. Kalau section ini buat apa? Kurang tahu saya, jujur li. Til saja. Oke, bentar. Oke. Dan saya juga ingin belajar terkait bagian ini karena menarik menurut saya. Dan oh iya, ini ada tampilan buat sidebar kanannya. Oke, langsung kita buat saja bagian rectangle ya. Mungkin kita bisa buat tampilan button mungkin ya. Oke, di sini kita bisa pakai itu. Dan ini juga ada warnanya juga. Dari sini kita bisa pilih. Oh, ini bukan, ini rectangle. Kita hapus dulu, delete. Oke. Ternyata double yang tadi. Oke, bagian sini kita bisa pilih fill. Dan di sini ternyata juga ada berbagai macam warna ya. Bisa gradient juga ternyata. Di sini juga bisa kita tambahkan gambar atau juga video ternyata.
Oh, tetapi kalau video itu berarti harus upgrade dulu ya ini. Upgrade to profesional untuk. Jadi ternyata di Figma ini ada beberapa fitur yang ternyata tidak bisa kita pakai jika kita memang free gitu. Dan kita harus mau nggak mau untuk upgrade juga jika memang kita ingin pakai fitur tersebut. Ini ada custom, nah ini pakai ini aja dari Meliberry ini. Oke, dan ini juga buat lebar ini mungkin ya, atau apa ini? Oh, ini mungkin lebarnya 200. Oh iya, buat lebar. Buat apa ini? Oh, buat posisinya mungkin ya. Dan ini juga seperti biasa, ini kalau di CSS ini ya seperti text align atau flex lah, seperti itu. Kalau kalian sebelumnya pernah belajar terkait CSS, kalian pasti paham terkait cara untuk membuat salah satu box itu ke bagian tengah, bagian kiri atau bagian kanan juga bisa. Di sana juga bisa pakai untuk flex atau mungkin pakai display grid untuk melakukan hal itu. Dan cuma umumnya bisa kita pakai flex sih untuk cara tersebut di CSS. Dan ternyata juga ini mirip-mirip ya. Oke, kita buat tengah. Oke, setelah itu ini, oh ini buat apa ini? Semacam border. Di sini ada border. Ternyata juga ada inside dan outside ya. Ini ada juga ketebalannya juga. Misal kita bikin 10, oke, bordernya makin tebal ya, seperti itu. Dan saya rasa juga nggak ada perbedaan signifikan sih dari belajar Figma Tools dengan CSS ya. Tergantung kita juga. Dan bagi kalian yang sudah belajar terkait CSS mungkin juga akan mudah terkait untuk mengimplementasikan dari desain-desain dari Figma ini nantinya. Oke, efek ini seperti shadow ya. Oke, ada inner shadow atau dalam, ini drop shadow, background blur, drop shadow sih umumnya. Ini buat ekspor. Dan kita bisa coba aja langsung buat teks di sini. Misal baru hai, gini aja deh. Dan ini juga bisa kita edit lagi juga dari segi fontnya. Bisa pakai ada Poppins, dan di sini ada berbagai macam nama font yang kita bisa pakai, dan umumnya sih Poppins ya. Atau kita bisa pakai macam font lain yang sudah disediakan. Oke. Dan sini juga ada regular dan juga bold. Jika kita ingin membuat teksnya itu menjadi tebal, kita bisa pakai bold atau regular. Oke. Ini juga ukuran fontnya juga ada. Ini teksnya auto. Oke, ini juga teks align dari teksnya itu sendiri. Dan ini ada warna teksnya. Oke. Ini ada border dari fontnya, itu agak lupa saya sebenarnya untuk namanya kalau di CSS itu.
apa juga lupa sebenarnya. Ini ada constraint. Ini menarik, mungkin kita bisa pelajari nanti lebih dalam terkait bagian constraint ini, karena seperti yang kita pelajari sebelumnya untuk bagian dasar ternyata tidak ada penjelasan terkait hal itu ya. Oke, center. Dan untuk menjadikan satu, kita bisa tekan Ctrl G atau grouping yang kita telah baca atau pelajari sebelumnya di bagian laman Figma. Kita tekan Ctrl G di keyboard. Dan ya kita bisa lihat di sini bisa menjadi satu file. Dan nantinya kalau kita gabungkan seperti ini, nantinya seperti kita buat file di CSS itu nantinya ada sebuah box seperti itu, nantinya di dalamnya ada file yang namanya button, atau bukan file sih ya, tepatnya kode ya, button seperti itu. Sudah ada teksnya juga seperti itu, dan di atasnya ini juga ibaratnya kayak container atau div gitu seperti itu. Oke, ternyata di sini coba. Oke, dari sini kita bisa pakai, dan jika ingin kita buat radius atau border radius, kita bisa pakai ini ya, di bagian set bar kanan ini kita sesuaikan atau adjust, misalkan 12. Oke, dan ini buat apa? Ini buat rotate ini ya kan, buat rotate jika memang desainnya ingin dibuat rotate ya dulu. Nah, cuma kita nggak akan pakai. Oke, dan ini merupakan button, dan kita bisa coba menghilangkan ya bagian stroke ini, terutama menurut saya nggak relevan bagi saya, terlalu jelek. Nah, button, dan ini adalah button pertama kita yang buat dalam belajar, dan saya akui sendiri masih perlu banyak belajar terkait desain dari Figma ini. Kita coba lagi, dan ini adalah fitur untuk memindahkan jika kalian ingin merubah posisinya. Misalkan di sini ada desain, ini adalah desain ketiga, taruh sini juga bisa. Ini adalah komen seperti yang tadi. Jika kita kolaborasi, misal kita refactor to red atau mungkin black with font color white. Nah, misal kita dapat teks atau komen dari teman kita yang sama desainer, kita bisa pakai itu. Maka kita akan bisa seperti dapat notifikasi, ini kerjaan saya. Bukan kerjaan saya, ya benar sih seperti itu. Dan kalau di dalam pemrograman mungkin semacam tiket ya, kalau di Git seperti itu ya, kalau kalian belajar terkait coding desain seperti itu. Dan ya mohon maaf ya kalau misal suara saya kurang jelas atau terbata-bata, karena ini juga untuk belajar aja sebenarnya. Dan dari task ini kita bisa rubah, misalkan ini dari senior kita harus rubah ini ke bagian backgroundnya hitam dan juga font colornya putih, maka kita bisa ubah bagian rectangle ini, kita rubah ini filenya, tambahkan, kita rubah jadi hitam.
dan juga bagian fontnya kita rubah jadi putih. Nah, ini sudah putih ternyata. Oke, maka kita bisa komen misalkan done. Bisa juga pakai emot ternyata. Hehehe. Oke, kita tandai selesai. Dan di sini ada juga fitur terkait ya buat elemen seperti biasa tadi. Kalian bisa coba sendiri mungkin untuk itu. Ini ada pen untuk apa ini? Jujur tadi juga belum dijelaskan, mungkin kita bisa coba di kemudian hari nantinya. Ini ada komponen atau library plugins, ini buat ikon sih lebih tepatnya. Nah, ini kalau misal kalian ingin buat desain atau frame yang terdapat komponen-komponen gitu, terus di bottom ya, contoh utamanya di button, misal ada tampilan orangnya gini, kita import icon di sini, kita masukin juga ke sini, kita grouping dia biar jadi satu. Oke, kita grouping dan ini kita masukin ke dalam sini. Oke, kok ternyata hilang ya, bentar. hmm hmm gimana ya caranya untuk menambahkan itu tadi, bentar kita coba. Oke, kita kecilin dulu. Kita rubah feel-nya. Sebentar saya coba pelajari dulu. Mungkin vektornya yang putih. Nah, akhirnya bisa. Dan saya akuin ini mungkin jelek dan juga nggak sesuai best practice ya. Tapi menurutku nggak masalah sih dalam buat belajar ya. Dan yang penting kalian juga ketika ingin belajar itu jangan orientasinya ke hasil ya. Tinggal coba-coba aja. Saya bisa atur di tengah. Oke. Ini ada komponen ya. Kita tekan ini, jadi sebuah komponen tadi ya. Ntar kita delete dulu.
Ntar kita Ctrl Z dulu. Jadi komponen dia. Menarik sih. Terus ini ada apa ini? Ini kita bisa coba ini buat apa. Kita bisa buat rectangle lagi aja. Kita ganti jadi warna hitam biar nggak terlalu besar, segini aja. Kita copy, kalau copy Ctrl D. Ntar kita coba sih ini buat apa fungsinya. Bentar. Kita bisa tekan ininya ya. Kita bisa rubah ya juga. Menarik sih. Kok hilang itu? Ntar kita ke bagian ini lagi. Bagian frame. Kita harus masukkan dulu ke bagian frame ya. Emas ini barangnya agak transparan gitu ya. Ini ada alpha. Kita nggak perlu pakai itu. Kita jadikan grup dulu lah. Dan saya tertarik kenapa ini ya. Kita foto aja. Jadi transparan ya kalau union ini. Kalau substrat cuma sebagian. Kenapa bisa begitu ya? Dan mungkin cuma ini aja yang bisa saya pelajarin. Dan untuk soal ini mungkin bisa saya pelajarin besok terkait bagian ini ya.
action ya. Menurut saya ini menarik sih. Dan fungsi-fungsinya juga saya belum tahu detail karena tadi juga belum dijelasin, nggak ada sepertinya bagian basic. Dan mungkin cuma ini aja yang bisa saya pelajarin, dan kita bisa lanjut ke bagian slide berikutnya. Terima kasih telah menonton, dan saya harap video ini dapat memotivasi kalian dalam belajar apapun yang kalian minati, serta jika kalian merasa video ini bermanfaat, bisa kalian like dan share. Terima kasih.